Dalam konteks konsep, problem bangsa kita ini tidak konsisten. Bahasa Islamnya tidak istiqomah. Tidak teguh pendirian terhadap nilai-nilai yang sudah diyakini dan bahkan dijadikan hukum. Nah, Quran menyatakan dengan jelas surat As-Saff ayat 2 dan 3. Kabur maqtan indallahi antakulu malataf'alun. Allah amat sangat benci kepada orang yang mengatakan tapi tidak mengerjakan. Nah, dalam konteks Indonesia, dalam konteks Indonesia ini bukan cuma omong, udah jadi undang-undang. Apa? Pancasila dan Undang-Undang 45. Di surat At-Taubah ayatnya 23, aba'akum wa ikhwanakum, bapak-bapak kamu dan saudara-saudara kamu jangan kamu pilih jadi pemimpin. Aulia disebut di Quran itu, atau pembina atau yang mengayomi kamu, jangan, jika ia mengutamakan kekafiran atas keimanan. Jadi kita tidak nepotisme gitu. Nepotisme itu boleh tapi berkualitas. Tadi osjubedilnya dipakai. Nah, maka kalau kamu pilih juga kamu zolim. Bang, ini 2024 ya. Jadi tadi kita sudah banyak ngomong ya, tapi this is mungkin the last question ya. Kita kan bagaimanapun tidak mungkin diam kalau kita merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan kebangsaan ini. Benar. Apa yang Abang rasakan dalam masa pemerintahan sekarang ini yang dipimpin oleh Presiden Jokowi tentunya? Dan apa konsep Abang kalau seandainya Abang menemukan wah banyak hal yang harus diperbaiki, termasuk juga isu yang mengatakan wah ini jangan-jangan mereka pesta di antara mereka saja oligarki itu karena sudah merekrut PAN, lawan tidak ada lagi karena 7 parpol itu sudah 82% sehingga presidensial threshold minimal 20% itu tidak akan tercapai oleh partai oposisi. Silakan Bang. Ini the last part of interview ini. Oke, terima kasih brother Refli Harun yang dimuliakan Allah. Amin. Ada beberapa hal, antara lain berupa konsepsi dan berupa juga hal-hal yang disebut public opinion. Maksud saya public enemy. Dalam konteks konsep, problem bangsa kita ini tidak konsisten. Bahasa Islamnya tidak istiqomah. Tidak teguh pendirian terhadap nilai-nilai yang sudah diyakini dan bahkan dijadikan hukum. Nah, Quran menyatakan dengan jelas surat As-Saff ayat 2 dan 3. Kabur maqtan indallahi antakulu malataf'alun. Allah amat sangat benci kepada orang yang mengatakan tapi tidak mengerjakan. Nah, dalam konteks Indonesia, dalam konteks Indonesia ini bukan cuma omong, udah jadi undang-undang. Apa? Pancasila dan Undang-Undang 45. Misalnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa Anda berani bilang ini sesuai dengan Pancasila, sistem politik yang sekarang? Tidak, bertentangan dengan sila keempat itu. Kok modelnya demokrasi yang kebablasan yang tidak sesuai dengan sila keempat? Kita ini rakyatnya dipimpin oleh hikmah. Ini hikmah ini kalau mau bicara, waduh, kiai paling banyak bisa. Tapi saya mendalami hikmah ini, kata hikmah itu banyak sekali di Al-Quran, mengajarkan kita ini dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi orang-orang yang punya kapasitas hikmahnya itu loh, itu yang harusnya mewakili.
Yang punya hikmah kebijaksanaan. Iya, bukan orang sembarangan karena punya duit, calon ini, calon itu, nyogok sana, nyogok sini. Akhirnya itu. Nah, kemudian Allah mengingatkan lagi di surat At-Taubah ayatnya 23. Aba'akum wa ikhwanakum. Bapak-bapak kamu dan saudara-saudara kamu jangan kamu pilih jadi pemimpin. Aulia disebut di Quran itu. Ya. Atau pembina atau yang mengayomi kamu, jangan jika ia mengutamakan kekafiran atas keimanan. Oke, artinya ada jikanya. Ya, jika. Jadi kita tidak nepotisme gitu. Nepotisme itu boleh tapi berkualitas. Berkualitas. Ya. Tadi osjubedilnya dipakai. Iya. Nah, maka kalau kamu pilih juga kamu zolim. Ya, itu konstruk yang kedua. Konstruk yang ketiga, surat Al-Maidah ayat 51. Jangan kamu pilih pemimpin Yahudi Nasrani. Kalau kamu pilih juga kamu sama bagian dengan mereka. Nah, dari 3 konstruk Quran ini, kita harusnya berpikir secara serius dan cocoklah dengan sila keempat. Jangan lagi menyimpang. Kita ini udah menyimpang jauh. Boleh adu argumentasi siapa? Anda kan profesor juga di bidang ini. Apa keliru saya memahami bahwa sekarang ini menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, khususnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi maksud Abang pemilihan presiden langsung ini mau diapakan? Ya, dalam pengertian itu tidak bermaksud juga menggurui. Ini kan sudah ada begini. Tapi pertanyaan seriusnya bagaimana kita mengingkari Pancasila? Apa jalan keluarnya untuk supaya ini tidak bertabrakan dengan nilai-nilai tadi? Kan nggak mungkin kita rubah Pancasila. Nah, maka jalan keluarnya tentu dibikinlah kembali kepada konsep yang Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Nah, ini orang juga banyak keliru. Kalau yang asli nanti nggak ada batasan kepemimpinan. Masa jabatan. Nggak ada. Itu nggak penting dalam Islam. Kalau dia betul jujur, benar, adil, kita disejahterakan sesuai 4 tugas pokok presiden dari Undang-Undang Dasar 45. Ngapain kita ganti-ganti? Itu bicara dan menghemat biaya luar biasa. Karena setiap pemilu itu ratusan triliun, bukan sedikit. Untuk apa uang sebanyak itu? Nah, lebih baik dalam pengertian itu kembali ke Pancasila. Kalau mau konsisten dengan Pancasila, itu yang saya bilang problem kita ini tidak konsisten. Maka Allah benci. Nah, kebencian Allah terlihat dari seluruh kebijakan yang diambil oleh rejim ini banyak menyimpang. Tapi Bang, semua orang kan banyak mengeluh soal begini. Tapi what should to be done, ya kan? Apa yang harus dilakukan? Ya, saya sudah lakukan, gugat Jokowi. Kan jelas itu, terukur. Jadi maksud Abang, maka nanti kita lihat yudikatif pemerintahan ini harus diakhiri secara konstitusional. Nggak boleh kita. Tidak inkonstitusional. Kan antum sering lihat juga di video saya lihat. Kalau menjatuhkan presiden boleh, asal konstitusional. Kalau yang nggak boleh itu inkonstitusional, bikin makar, bikin gerakan-gerakan anarkis, ya itu nggak boleh. Kita gugat ke pengadilan boleh. Itu sangat konstitusional. Mengeluarkan pendapat, opini boleh. Boleh, dijamin oleh undang-undang pasal 28 huruf E. Tapi kan namanya perjuangan ada plan A, ada plan B-nya. Let's say itu plan A. Kalau misalnya belum berhasil, saya tidak mengatakan tidak kan, belum. Kan plan B-nya kan tetap harus ada pemilu 2024. Saya tetap konsisten di situ. Saya tidak sependapat dengan Habib Rizik berkait dengan pengadilan akhirat. Karena itu nanti. Semua kita yakin ada itu. Ngapain bicarain nanti? Dan kita udah nggak ada di situ. Lebih baik pengadilan rakyat. Pengadilan rakyat ini yang paling solutif. Kalau dulu saya pengistilahan gara-gara ini saya ditangkap si people power. Saya bilang people power itu sesuai dengan koridor dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, yaitu kedaulatan rakyat. Anda mau bantah bahwa rakyat yang berdaulat di negeri ini? Lihat pasal 1 ayat 3 juga. Ayat 2-nya juga. Jadi oleh karena itu di dalam pengertian hukum saya menghimbau masyarakat nih. Pengadilan rakyat itu satu peluang. Di depan mata dan konstitusional. Kenapa? Yang dimaksud Abang pengadilan rakyat itu apa? Maksud saya begini, jika di pengadilan negeri kita dikandaskan karena sistem oligarki ini masih kuat, hakim-hakim nggak independen, ya sudah, ini menjadi bahan buat rakyat secara logika rakyat itu menurut saya ketika ketidakadilan terjadi maka akan muncul satu gerakan-gerakan yang unpredictable. Oke. Sudah pasti karena orang itu kalau tidak mau bahasa
konstitusionalnya adalah ekstra konstitusional. Ekstra konstitusional. Dan itu sah. Ya. Contoh siapa? Soeharto baru 3 bulan kemarin berkuasa, Iya. copot. Yang dengan penting cara dia mengundurkan diri. tadi tidak melanggar hukum. Oh tidak. Tidak merusak properti, tidak Iya. menghilangkan nyawa. Maka dengan hormat, Anda boleh nggak suka dengan Soeharto, saya dalam hal ini suka. Kenapa? Karena dia mengundurkan diri, dia tahu diri gitu loh. Oh jadi Padahal dia masih punya kemampuan memerintah TNI, Iya. memerintah Polri untuk sikat demonstran atau siapapun. Mampu dia. jadi abang menginginkan pemerintah sekarang mengundurkan diri. Iya. Oke. Nah kalau ini dia nggak mau, inilah public enemy-nya gitu loh. Oke. Jangan kita bicara program-program lain. Oke. Karena logika saya, kalau ini selesai, semua yang tadi dibicarakan itu selesai semua. Oke.